Di sebuah desa kecil di Yudea, hiduplah seorang pria yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namanya adalah Yudas, anak Yakobus, namun orang-orang lebih sering memanggilnya Tadeus, yang artinya orang berhati lembut. Ia dikenal sebagai pribadi yang tulus, rendah hati, dan memiliki rasa peduli yang dalam terhadap orang-orang di sekitarnya. Meskipun bukan seorang yang berpengaruh, Tadeus memiliki kerinduan yang sangat besar akan Mesia. Ia mendengar tentang nubuat-nubuat kuno. Ia mendengar bisikan-bisikan harapan di antara rakyat Yahudi tentang kedatangan seorang juru selamat yang akan membawa terang bagi bangsa Israel. Suatu hari, Tadeus mendengar kabar tentang seorang guru dari Nazaret yang bernama Yesus. Guru ini menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan mengajar dengan kuasa ilahi yang belum pernah ada sebelumnya. Hatinya tergerak. Ia mencari setiap kesempatan untuk bisa mendengarnya secara langsung. Ketika akhirnya Tadeus melihat Yesus, ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Tatapan Yesus yang penuh kasih dan penuh hikmat seolah menembus sampai ke kedalaman jiwanya. Dan pada hari itu, ketika Yesus memanggil 12 murid-Nya, suara itu menyebut namanya, Tadeus, ikutlah aku. Tanpa ragu sedikit pun, Tadeus meninggalkan seluruh hidup lamanya. Ia memulai sebuah perjalanan baru yang akan mengubah segalanya. Sebagai seorang murid Kristus, selama bersama Yesus, Tadeus bukanlah murid yang banyak bicara. Ia lebih sering memperhatikan, merenungkan setiap pengajaran, dan menyimpannya dalam hati. Tetapi ketika ia bertanya, pertanyaannya selalu sangat dalam dan penuh makna. Dalam satu kesempatan, ketika Yesus menjelaskan bahwa ia akan menyatakan diri kepada para murid, tetapi tidak kepada dunia, Tadeus dengan tulus bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Pertanyaan ini tidak hanya menunjukkan rasa penasarannya, tetapi juga memperlihatkan betapa besar keinginannya agar seluruh dunia dapat mengenal kasih Tuhan yang ia rasakan. Yesus menatapnya dengan lembut dan menjawab, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia." Jawaban ini meneguhkan hati Tadeus bahwa kasih dan ketaatan adalah jalan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Selama 3 tahun yang luar biasa bersama Yesus, Tadeus menyaksikan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat orang sakit disembuhkan hanya dengan sentuhan lembut tangan Yesus. Ia melihat 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakan secara ajaib untuk memberi makan ribuan orang yang lapar. Ia mendengar suara angin laut yang ganas menjadi tenang seketika ketika Yesus memerintahkannya untuk diam. Dan yang paling menakjubkan, ia menyaksikan kematian kehilangan kuasanya saat Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur bangkit dan berjalan keluar. Setiap peristiwa ini membuat iman Tadeus semakin kokoh. Ia semakin yakin bahwa Yesus bukan sekadar seorang guru yang hebat, tetapi ia adalah anak Allah yang hidup. Namun, momen-momen penuh kemuliaan itu segera diuji. Saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tadeus bersama murid-murid lainnya diliputi ketakutan. Ia menyaksikan dari jauh ketika guru yang sangat ia kasihi disalibkan. Ketika Yesus berseru dari atas kayu salib, "Sudah selesai," Tadeus merasakan hatinya hancur berkeping. Bagaimana mungkin harapan seluruh bangsa Israel harus mati dengan cara seperti ini? Selama 3 hari berikutnya, ia hidup dalam ketakutan, kehilangan arah, dan kesedihan yang begitu mendalam. Dunia terasa gelap dan tanpa harapan. Tetapi, kegelapan itu tidak bertahan lama. Ketika Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid di sebuah ruangan yang terkunci, Tadeus berlutut dan menangis. Bukan tangisan duka, melainkan tangisan sukacita yang meluap. Segala ketakutannya seketika berubah menjadi kekuatan yang baru. Yesus hidup,
dan kesadaran itu mengubah segalanya. Itu berarti misi mereka bukan berakhir, melainkan baru saja akan dimulai. Setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun atas para murid pada hari Pentakosta, Tadeus diubahkan menjadi seorang pemberita Injil yang penuh kuasa dan keberanian. Murid yang tadinya pendiam, kini menjadi suara yang lantang bagi kerajaan Allah. Ia tidak lagi tinggal di desanya. Ia pergi dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, membawa kabar baik. Perjalanannya membawanya melintasi Yudea, Samaria, Syria, Mesopotamia, hingga ke Persia. Dimanapun ia melangkah, Tadeus menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan memberitakan Injil dengan keberanian yang tidak gentar sedikit pun. Tradisi gereja mencatat sebuah kisah luar biasa, di mana ia pernah menyembuhkan seorang raja yang kerasukan roh jahat. Mukjizat itu begitu dahsyat, sehingga seluruh istana menjadi percaya kepada Kristus. Tadeus, sang murid berhati lembut, kini menjadi simbol kasih, belas kasihan, dan kekuatan rohani yang luar biasa. Namun, di tengah keberhasilannya, muncul perlawanan. Para pemimpin lokal yang menyembah berhala merasa terancam oleh pertobatan banyak orang. Mereka melihat pengaruh Tadeus sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Akhirnya, mereka menangkap Tadeus dan memaksanya untuk menyangkal Yesus dan menyembah dewa-dewa mereka. Tetapi Tadeus berdiri teguh. Dengan tatapan yang sama seperti saat ia pertama kali melihat Yesus, ia berkata, "Tuhan yang mati dan bangkit bagiku, itulah Tuhan yang akan kuikuti bahkan sampai akhir." Karena imannya yang tak tergoyahkan, Tadeus dijatuhi hukuman mati. Banyak tradisi menyebutkan bahwa ia dibunuh dengan kejam menggunakan tombak, ditusuk berulang kali, hingga ia jatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia tidak menjerit kesakitan, melainkan berdoa, "Ya Yesus, terima rohku, kasih-Mu lebih besar dari kematian." Tadeus wafat sebagai seorang martir, tetapi warisan imannya tidak pernah mati. Api yang ia nyalakan terus menyebar ke seluruh dunia. Hari ini, Santo Yudas Tadeus dikenang sebagai murid yang berhati lembut, penuh hikmat, tulus dalam mencari kebenaran, dan sangat berani dalam mempertahankan iman sampai titik darah terakhir. Kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang yang dianggap biasa dan rendah hati untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi kerajaannya. Warisan Tadeus mengajarkan kita bahwa hati yang tulus dan keberanian yang lahir dari kasih dapat mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa terberkati oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.